Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali hadir di program Halo Palembang bersama saya Rian Gumai. Dan saya Mozafira, pemirsa mengawali akhir pekan pemirsa di rumah. Pastinya nonton Halo Palembang dulu ya. Kita akan memberikan narasumber ini dan juga seputar tema yang akan kita bahas. Melacak jejak kreativitas Palembang, eksplorasi perkembangan grafik desain digital di kota Palembang. Nah, pastinya pemirsa, apa sih mungkin pemirsa di rumah belum tahu juga nih area grafik desain digital Palembang itu dewe. Nah, langsung baik kita perkenalan ini dengan dua narasumber yang pastinya ini berkompeten di bidangnya ya. Iya. Langsung baik, ini ada Rizalullah Santoso selaku pengurus desain kelas Palembang. Halo Kak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan di sebelahnya juga ini ada Kak Hoiril Amri selaku sama ini ada pengurus desain kelas Palembang. Halo Kak Hoiril, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Panggilannya Kak Hoiril ya? Ya. Wah, ini tokoh-tokoh muda ya, banyak inspirasinya. Kelihatan tidak terlalu banyak beban ya. Apa banyak beban ini? Jangan lihat dari luar ya. Jangan lihat dari luar, tapi lihat dari hasil karya desain mereka. Kita penasaran, pengen tahu dan juga pemirsa PAL TV sebenarnya seperti apa sih desain kelas Palembang ini dari Mas Rizal mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya perkenalkan saya Rizal ya dari komunitas desain kelas Palembang. Awalnya memang komunitas ini itu bertujuan mengedukasi ya generasi muda yang memang itu punya kemauan untuk belajar desain. Awalnya sekali itu kita ada 3 ya orang yang membentuk ini. Cuma inisiatornya tetap salah satu teman kita yang ya cukup terkenal juga di bidang ini, udah Pajar ya. Jadi sekitar tahun 2015 kebetulan aku dulu sama satu teman yang lain itu menjalankan satu agensi yang tadinya agensi itu di bidang cetak dan penerbitan, cuma kita ubah menjadi desain grafis dan desain semuanya ya, termasuk website dan lain-lain. Nah, udah Pajar itu datang ke kantor, ngobrol-ngobrol, ingin bikin project buat edukasi tentang desain. Nah, akhirnya dari situ, kenapa nggak kita bikin komunitas aja? Karena di Palembang ini kan komunitas desainnya belum, walaupun ada, cuma belum terlalu keluar di permukaan ya, masih sendiri-sendiri. Kenapa nggak kita ajak teman-teman desainer itu kita bikin satu wadah aja? Nah, cuma perkembangan mulai dari 2015 ke 2017 itu belum terlalu bagus. Karena memang industri ini di Palembang sendiri kan belum terlalu maju ya pada saat itu. Ya mungkin sekarang sudah lebih baik, cuma memang belum sebaik di daerah-daerah lain, dan ini kita tetap berusaha bantu supaya ini bisa tetap jalan gitu. Nah, jadi sampai sekarang memang kita berbentuk edukasi ya. Edukasinya seperti apa? Kita membuat pertemuan-pertemuan dengan teman-teman yang bergerak di bidang ini. Kita sharing, kita bagi ilmu, bagi knowledge terkait masalah bisnisnya, terkait masalah teknisnya. Kenapa? Karena memang ya desainer ini kan kalau kita bisa bilang profesi ya, bukan sekedar hobi. Mungkin fasenya dulu ketika kita pertama kali belajar desain, oke lah hobi. Tapi kan hidup harus tetap berjalan ya. Kenapa ini tidak kita jadikan sebagai keahlian kita dan kita jadikan sebagai sumber pendapatan. Nah, dari situ ya kita terus belajar sampai sekarang, dan itu yang coba kita buka mindsetnya ke teman-teman supaya memang benar-benar desain ini jadi industri, bukan cuma sekedar penambah pendapatan, kurang lebih seperti itu. Nah, teknik-tekniknya itu mungkin Mas Hoiril karena memang lulusan DKV nanti lebih banyak memberikan insight lah terkait masalah teknis dari desain dan filosofinya. Nah, silakan mungkin tuh. Pak Hoiril, Cak Mano. Ya, jadi kita di desain kelas Palembang itu memang banyak membahas berbagai hal lah, seperti yang sudah disebutin oleh Kak Rizal tadi. Sebenarnya kalau dari sisi aku sendiri, sebenarnya memang di jurusan DKV itu memang banyak lebih ke membahas soal gimana sih sebuah desain itu diproses gitu. Kayak mulai dari mencari idenya gimana, kemudian juga mencari cara untuk sketsanya gimana, menggambarkan ide yang sudah kita pikirin, sampai nanti finalisasi desainnya dan bisa berpengaruh tuh sama desainnya gitu. Untuk awalnya berarti manual dulu atau langsung ke Kalau dulu ketika kuliah memang masih manual. Kalau sekarang kayak ya udah ada pen tablet dan semacamnya. Jadi seharusnya sih nggak perlu lagi manual ya. Walaupun banyak desainer teman-teman itu entah di Jawa ataupun di Palembang juga masih ada yang manual juga, nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting menciptakan idenya itu sih.
yang paling awal gitu. Jadi berangkat dari kesamaan hobi, kemudian jadi profesi, dibentuklah satu komunitas yang tadi Iya, ya. iya, betul. Ini sangat mengedukasi dan mungkin pemirsa juga masih bingung nih apa sih bedanya desain grafis, arsitek, bahkan desain-desain yang ada di berbagai percetakan gitu. Benar, pastinya ada sub-sub lagi ya. Tapi kalau untuk menciptakan ide nih dari Kak Hoirul sendiri selaku yang pastinya dari awal tadi menciptakan teknis dari awal tuh dari mana biasanya? Kalau aku biasanya sih Atau ada dari referensi? dari brief kalau bahasa teman-teman desainer tuh. Jadi kita ketemu sama klien, terus nanti si kliennya akan menjelaskan tuh kebutuhannya apa aja. Misalnya dia pengennya logo nih, atau pengennya ilustrasi. Kayak aku kan lebih ke sana. Nah, misal dia pengen ilustrasi orang yang sedang berlari, terus pose-posenya apa aja. Nah dari sana kita munculin ide. Kira-kira pose yang bagaimana, model karakternya bagaimana. Misal dia kayak Asian Games kemarin ada beberapa hewan-hewan kan karakternya. Nah itu kita idein gitu karakter apa aja yang berhubungan sama Indonesia misalkan gitu. Berarti Kak Hoirul juga terlibat pada saat Asian Games kemarin? Enggak. Jadi memang setiap logo itu ada maknanya ya, bukan hanya ada turunan misalnya huruf ini maknanya begini. Berarti murni dari pemikiran dan imajinasi begitu ya. Enggak, bukan hanya dari imajinasi desainer, tapi juga dari si kliennya juga. Brief tadi ya? Nah, jadi kita itu desainer jangan menganggap bahasanya ya kerja sendiri gitu. Kayak yang baru-baru ini kejadian kan kerja sendiri sampai ya itulah gitu kan. Nah itu kita harus tetap kerjasama gitu. Kayak DCP ini walaupun kita misalkan bisa ilustrasi, ada teman-teman yang bisa desain logo, nah kita kolaborasi gitu. Jadi makanya DCP ini diciptain untuk bisa mewadahilah teman-teman biar bisa berkembang. Berarti lahirnya dari imajinasi, bukan hanya sekedar dari permintaan dari klien juga, dan juga dari desainer juga sendiri, tidak seperti itu ya berarti ya Kak? Oke, menarik ya Cek Rian. Berarti Iya. Kalau untuk sisi ininya nih, marketingnya sendiri ya, gimana sih memperkenalkan kepada masyarakat? Nah, untuk memperkenalkan ke masyarakat ini kan banyak ya metode ya. Yang namanya orang jualan gitu kan. Apapun cara tuh dikerjakan. Cuma memang karena ini bisnisnya spesifik dan lebih ke jasa, bukan ke barang. Walaupun ada ya, tapi barang digital. Desainer ini jualnya barang digital. Ada juga yang barang jadi itu tapi pandangan yang lebih lebih lama gitu. Contoh misal kita bikinin satu tabloid atau mungkin bikinin satu Majalah. itu outputnya. Itu kan dulu ya. Iya. Tapi kalau sekarang desainer itu lebih ke produk-produk digital. Misal kita bikinin logo yang sifatnya dummy, karakter, atau mungkin ya sekarang kayak ada AI ya, yang sebenarnya itu dua hal yang sebenarnya bisa jadi satu menghilangkan pekerjaan desain grafis dan satu sisi itu memudahkan pekerjaan desainer grafis. Yeah. Saya sih bilangnya AI itu kayak kalkulator ya. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh ya kita pakai. Tapi kalau misal kita nggak butuh ya kita nggak pakai. Nah orang yang mungkin mikir AI itu bisa jadi mempermudah ya silakan gitu. Tapi kita juga berharap bahwa kita semua teman-teman desain ini bisa memanfaatkan tools ini dengan baik, bukan jadi musuh gitu kan. Nah balik lagi ke barang-barang digital yang dijual, teman-teman ini bisa menjual di berbagai platform Microstock dan lain-lain ya. Kalau kita lihat di luar itu banyak situs-situs Microstock kayak Envato, kayak Freepik, Fictezi dan lain-lain itu semuanya mereka menjual Microstock ya. Seperti kalau foto ada iStock gitu kan, ada ya Getty Image, Shutterstock dan lain-lain itu kan mereka jualan foto. Nah kalau kita jualan hasil karya desain. Nah memang fotografer dan desainer itu kadang-kadang berada di satu tempat yang sama buat jualan barang yang sama gitu. Nah terlepas dari itu kita juga bisa menjual jasa yang memang pendapatannya beda ya. Kalau sifatnya Microstock tadi dia semacam passive income setelah kita bikin dan itu bakal dibeli orang, sedangkan yang jasa tadi itu lebih ke active income. Dan memang ya, ada plus minus tapi ya tetap kedua-duanya itu hal yang memang paling sering dikerjakan oleh kebanyakan desainer grafis. Jadi bukan cuma sekedar kita kerja di satu instansi, satu lembaga atau mungkin di percetakan kemudian kita ngedesain. Itu memang benar itu profesi, tapi untuk mencapai gelar desainer grafis itu kadang-kadang kita butuh karya yang lebih dari itu. Nah, kalau Kak Hoirul tadi ilustrasi ya, tapi kalau Kak Rizal sendiri tuh spesifikasinya lebih kemana tuh? Kalau saya ke UI UX sih. Jadi awalnya sih memang saya pertama kali ketemu desain itu tahun 2008 ya. Jadi memang di sekolah waktu itu mata pelajaran. Mungkin di zaman itu belum ada teman-teman yang mata pelajarannya itu di desain ya.
Ya, jadi satu semester saya belajar desain, semester berikutnya belajar desain lagi, tapi lucunya belajar di UI UX, bikin website gitu dari Photoshop pada saat itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih, ternyata memang enak nih kerjaan yang kayak gini gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang yang saya paling banyak kerjakan itu di situ, dan paling banyak menghasilkan ya di situ sih. Dibanding yang lain, mungkin jalan hidupnya ke situ karena passionnya awal di situ. Tapi kayak Mas Hoirul sudah punya akun YouTube gitu ya, punya channel gitu kan, dan di Instagram juga rame gitu terkait bidangnya. Kalau saya lebih jual jasa profesionalnya ke perusahaan-perusahaan yang butuh itu. Kayak gitu. Kalau semakin kesininya nih, apa ini menjadi populer dari desainnya sendiri, produk-produknya yang menjadi peminat masyarakat ini? Oke, mungkin Ya, Kang Hoirul boleh? ya. Jadi kalau untuk produk sebenarnya banyak ya. Kalau dari aku pribadi sebenarnya lebih banyak ke jual-jual aset digital di Microstock. Kayak ada Canva sebagai kontributor, ada Adobe Stock, ada juga Shutterstock tadi sempat disebutin juga. Jadi sistemnya kayak kita bikin, terus kita taruh di sana. Nanti kalau ada yang download, ada yang beli, kita dapat income dari sana. Terus juga mungkin yang sekarang juga aku gandrungin, yaitu bikin konten untuk membranding diri sebagai seorang desainer. Nah, dari sana nanti kita akan dapat banyak peluang-peluang. Mulai dari kita diajak oleh klien untuk kerjasama, membuat seminar, sampai kita juga bikin kelas online yang itu orang ikutin. Nah, kalau aku pribadi itu sampai sekarang untuk kelas online sendiri itu udah berapa ratus yang ikut. Kemudian juga ada seminar, nanti akan ada di Universitas Pekalongan. Nanti di sana akan ngisi seminar dan ngebahas soal AI, teknologi sebagai graphic designer. Nah, jadi untuk produk sendiri sebenarnya sebagai desainer itu jangan hanya berpatok sama ya desain aja, aset aja gitu. Ternyata kita sebagai desainer itu bisa membuat produk dalam bentuk ya kayak seminar lah, atau kita membuat konten lah, konten kelas, membuat channel YouTube lah, kita ngajarin orang, kita ngasih tahu soal desain itu bagaimana. Nah, dengan begitu sebenarnya untuk produk yang memang sekarang lagi dicari atau lagi digandrungin orang-orang nggak bisa disebutin gitu ya, soalnya banyak sekali dan segmentasinya itu banyak sekali juga. Misal kayak di Pal TV mungkin kebutuhannya di desain grafis itu lebih ke tampilan lower third-nya, kemudian mungkin juga desain studionya gitu kan. Nah, kalau di desainer grafis kayak percetakan, mereka lebih condong ke prepik gitu ya, ke template-template yang mereka gunain. Nah, jadi memang kalau untuk apa yang dicari sekarang banyak ya, jadi nggak bisa disebutin lah gitu segmen spesifik. beda juga. Ya. Benar. Tapi kalau untuk di Kota Palembang sendiri, kalau untuk mengadakan seminar tersebut tadi kan ke Pekalongan, banyak enggak, Kak? Apa yang ikut? Iya, yang ikut peserta atau memang nominasi ke luar Palembang? Dominasi ke luar sih. Berarti peminat di Palembang ini memang masih sedikit ya. Industrinya belum berkembang. Belum hidup ya. Ngapa lah Kak kira-kira? Ya kalau pandangan Kak Rizal. Kalau gini ya, kalau kita baca-baca kan di berita, lihat PDRB-nya Kota Palembang gitu kan, masih kebanyakan didominasi oleh industri manufaktur, kemudian industri pertanian, bukan pertanian ya, lebih tepatnya ke jasa yang sifatnya ke penjualan lah, perdagangan ya. Kalau Sumsel sih ya pertanian termasuk ya. Nah, di sini untuk desain industri kreatif, salah satunya juga desain grafis, ini belum terlalu diminati oleh pemuda-pemuda di sini. Bahkan ya orang-orang tua juga masih bingung gitu. Ini anaknya kerjanya ngapain gitu kan. Jadi di sini kita berharap adanya DCP ini. Ya, adanya DCP ini bisa membuka mindset pemuda dan juga mungkin sebagian orang tua gitu, untuk membolehkan anaknya itu kerja seperti ini. Manfaatnya ini seperti apa? Artinya masih buka peluang juga kalau orang tua yang belum yakin gitu ya, ngeliat anaknya kerja desain grafis, ngapain sih depan laptop aja kerjanya? Iya, benar. Mandi dan lain-lain. Tapi kita bahas setelah yang satu ini ya. Ya, pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih di Halo Palembang dan kita masih juga ini berbicara ya Rian ini mengenai desain kelas Palembang. Nah, ini
kita mau tahu nih ya, sebagai seorang yang berprofesi desainer grafis nih, meyakinkan kepada orang tua ataupun orang sekitar bahwa memang ya betul kerja kita ini adalah menghasilkan uang itu untuk kehidupan sehari-hari ini seperti apa nih? Dari ini dulu nih, Mas Rizal dulu nih. Ya, kalau meyakinkan tuh cuma satu, Mas. Transfer. Itu konkretnya ya. Konkret. Tanpa itu kita mencoba menjelaskan isi dunia pun orang tidak paham dengan pekerjaan ini gitu. Tapi kita sudah memberikan nih istilahnya hasilnya itu bisa lebih gampang menjelaskan semuanya gitu. Walaupun memang sampai sekarang masih dianggap abstrak ya. Pekerjaan ini apa ya? Perasaan di dalam kamar di rumah terus gitu kan. Ya fun fact kan saya juga karena istri kerja, jadi anak-anak tuh saya yang urus di rumah kan. Ya mungkin tetangga juga mikir Pengangguran. enggak. Ya Ada ke arah sana lah. ada ke arah sana lah gitu kan. Istri kerja gitu jagain. Padahal ya kita lihat memang industri ini tidak menuntut kita harus ya keluar Kerja dari kantoran. iya kayak kerja kantoran atau keluar. Mungkin sekali-sekali bisa ketika kita meeting sama klien. Itu pun kalau kliennya lokal. Kalau kliennya dari luar negeri kan besar di ongkos gitu. Daripada kita meeting seperti itu ya langsung aja online gitu. Zaman sekarang kan lebih gampang, kita bisa Zoom, bisa. Kalau dulu cuma sekedar chat ya. Kalau sekarang tuh bisa langsung kita meeting. Cuma jamnya aja kadang-kadang berbeda kalau bisa klien dari luar. Tapi kalau klien dari Indonesia masih enak ya. Kita bisa meeting di jam-jam yang sama kehidupannya seperti kita. Tapi kalau mereka yang memang dapat job dari luar negeri, apalagi dari Amerika itu ketika orang lain orang lain bekerja kita begadang gitu kan. Kita tidur gitu. Kita orang lain lagi kerja kita Tidur. ya kita tidur dan sebaliknya ya. Ketika orang lain lagi tidur kita yang begadang. Gitu. Jadi jawabannya Transfer. Transfer juga banyak timbul pertanyaan. Ini orang nggak kerja, Dari mana? Ada antara ngutang atau Loyol. Berlin. Dan masih tadi kan transfer ya menjadi pembukti. Tapi kalau untuk media promosi dari Kak Rizal Dewe tuh? Ya, kalau media promosi yang pasti website ya. Karena saya lebih sering Iklannya di website. iklannya di website. Jadi lebih sering menyampaikan portofolio ke klien itu di website. Oh ya, satu lagi kuncinya itu portofolio. Ketika kita mau menunjukkan bahwa kita ini punya keahlian di bidang ini tuh ya portofolio itu yang bisa menjelaskan. Jadi karya-karyanya dipajang di sana. website, kemudian website kita share. Ini website pribadi ya, Iya. bukan website yang kita bikin di satu Benar, itu tempat khusus gitu. untuk foto. Benar. Jadi memang kita lebih terlihat profesional dan di situ kita lebih gampang untuk dapat klien gitu dibanding kita pakai website yang gratisan. Kalau kan ada Blogspot, ada WordPress gitu. Makanya memang harga yang ditentukan oleh si klien juga melihat bagaimana kita mempromosikan itu. Walaupun tidak semuanya jadi faktor itu ya. Nah di sisi lain kita juga bisa pakai platform untuk mensosialisasikan ini. Platform-platform freelancing yang ada di luar negeri itu cukup worth it ya daripada kita pakai yang di dalam. Boleh yang di dalam untuk belajar boleh, tapi kalau dari sisi pendapatan saran saya lebih enak kita ngambil dari yang luar. Ya, di satu sisi bisa nambah devisa negara tanpa harus menjadi TKI ya. Kayak gitu. Kalau secara fisik nggak ada nih ditempel di depan rumahnya bahwa ini ada bank gitu. Enggak sama sekali. Nggak ke sana kali ya, mereka nggak tertarik Lebih juga ke kali. dunia maya begitu ya. Iya, promosinya benar. ya. Orang tahu komponen profilnya tinggal ya dibaca aja, kita Iya, terlalu dibaca banyak aja. memperkenalkan diri. Benar. Iya. Kalau untuk Kak Hoirul sendiri, bagaimana Kak untuk meyakinkan tadi? Ya, kalau aku sendiri sih lebih ke arah kayak ngajak orang tua untuk misalnya aku lagi kerja nih, nah, ya aku tunjukin nih, aku ngerjain ini nih. Nah, baru nanti biasanya mereka akan nanya, kayak, oh di kerjaan kamu ini ya, gambar ini ya, emang dijual di mana sih gitu. Nah, jadi kalau aku lebih ke kayak ngejelasin langsung lah Prosesnya gitu, ya, langsung prosesnya. ke orang tua supaya orang tua tuh kayak, oh ternyata anakku kerja loh ternyata gitu. Oh ternyata dia duduk-duduk di depan laptop ini kerja, bukan nuyul atau semacamnya gitu kan, atau main macam-macam lah ya, slot atau macam kan. Nah itu jadi memang kalau aku pribadi lebih pendekatannya lebih ke arah sana gitu. Dan alhamdulillah sekarang orang tua udah oke gitu, dan ya sekarang udah tinggal di Mora 2 gitu. Kemudian juga media promosinya menjadi lewat Instagram. Oh gitu ya, jadi lebih membranding diri lah Ke gitu, YouTube juga. ke YouTube juga. Tapi dalamnya tuh cak mana Kak bayangan dari isi dari YouTube itu cak mana untuk dalam media promosi? Oke. Ya jadi kalau aku kan lebih ke arah mengedukasi kan. Nah tujuan aku mengedukasi adalah
ngasih tahu bahwa aku tuh bisa ngedesain loh, gitu. Dengan cara aku ngasih informasi, ngasih tutorial. Nah, secara tidak langsung orang yang mungkin lagi nyari desainer yang emang ngerti, oh si Hoiril ngerti nih desain, terlihat dari cara dia nyampain, terus ilmu yang dia sampaikan itu ternyata bermanfaat gitu. Nah, dari sana nggak sedikit banyak dapat klien gitu. Terus dari sisi lain juga bisa mengundang orang-orang yang ingin belajar desain, meng-hire aku sebagai pengajar gitu. Men-sharing ilmu ya, Ya. jual ilmu juga. Iya. Jadi Nah, kalau untuk ininya etika profesional terapan ya sesama desainer grafis itu gimana nih? Misalnya ada produk kawan-kawan lain yang kita jangan masuk ke sana gitu. Ada nggak sih sebenarnya kode etik begitu? Iya. Nah, kalau etika, setahu aku sih, kalau kemarin kuliah memang nggak dijelasin ya, karena memang mungkin dari sisi industrinya seperti yang dibilang oleh Kak Rizal tadi belum sebegitu ketatnya secara mungkin undang-undangnya, secara peraturan daerahnya. Nah, tapi memang kalau untuk dari aku pribadi, kalau untuk kayak rambu-rambu yang sekiranya memang aku pribadi nggak ambil lah gitu proyeknya, ya hal-hal yang melanggar undang-undang aja sih, kayak misalnya perjudian misalnya, atau kita ngedesainin desain banner yang memperjualbelikan Pornografi. macam-macam lah pokoknya, yang gitu-gitu sih. Gambarin ya Palu Arit gitu ya. PKI. Ya, jadi memang hal-hal yang seperti itu aja sih setahu aku ya, untuk kayak etika-etikanya, terus rambu-rambu yang memang kita jangan masukin gitu. Sebatas norma wajar yang tidak bertentangan begitu ya. Misalnya kayak contoh, kita desainer nih, misalkan kita desainer di Bali ya gitu, dan di Bali kan memang ada tradisi dan budaya memang mensucikan atau menghormati sapi gitu ya. Nah, dan kalau kita di luar Bali kan banyak kan orang Muslim gitu istilahnya. Nah, dan membolehkan gitu menyembelih. Nah, kita sebagai desainer kan ada etika tuh untuk ya jangan bikin desain di Bali gitu, jangan bikin desain yang berhubungan dengan penyembelihan gitu. Nah, jadi mungkin rambu-rambunya tetap ke arah undang-undang dari negara kita lah gitu ya. Jangan sampai melanggar itu, karena banyak juga kejadian melanggar aturan sesederhana kayak melanggar hak cipta gitu ya. Kemudian juga menduplikat, menduplikat karya orang lain. Yang itu kan biasanya berujung dari akhirnya dari awalnya baru diaduin aja, akhirnya jadi denda sampai ke dalam bentuk uang juga gitu. Nah, jadi sebagai desainer sih menurut aku ya harus tetap tahu gitu aturan-aturan hukum di negara kita lah. Nah, memang lisensi itu sangat penting ya. Ya. Ini yang paling sering kena kasus itu kayak font. Ya, Kita kan fontnya yang gratis, ada yang memang dikasih gratis tapi nggak komersil, ada yang memang komersil. Nah, ketika desainer tadi menggunakan font yang itu seharusnya dia bayar, tapi dia hanya download gratis gitu kan, kemudian dia jual dan itu kena delik. Mungkin di Indonesia jarang, tapi kejadian sering di luar negeri, dan itu bisa sampai denda ratusan ribu dolar gitu. Kalau kemarin sempat tuh ada yang rame juga ya. Jadi desainernya orang Indonesia, kerjanya di agensi. Nah, dia kayak download di sebuah website. Ya sebenarnya tulisannya free download font gitu ya. Memang judulnya begitu. Jadi dia download, dia pakai untuk project di agensi itu. Akhirnya dia udah resign dari agensi itu, dan setelah beberapa tahun ketahuan gitu sama si pembuat font yang ternyata orang luar. Nah, akhirnya bukan agensinya justru yang kena, malah si desainernya yang kena. Personal ya? Iya, secara personal. Makanya kemarin sempat para desainer itu di media sosial rame gitu untuk ya tuntut agensinya lah gitu. Karena si desainernya kan kerja di sana lah gitu. Jadi ya harusnya tanggung jawab si agensi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, terakhir kemarin sih dengar-dengar belum selesai juga masalahnya. Entah mungkin mau didenda atau gimana, belum tahu gitu. Dari sisi perlindungan hukumnya sendiri nih, lisensi yang tadi ini, bagaimana komunitas ini? Lisensi kalau kita kan bergantung kemana kita melisensikan ya. Kalau kita misalnya jualnya di microstock, berarti lisensinya berdasarkan lisensi si microstock tersebut. Nah, selain dari itu, kita kan juga kadang-kadang bikin logo. Nah, logo ini juga selain font, kadang-kadang sering jadi masalah. Mirip lah, warnanya sama lah dan sebagainya. Bahkan ketika sudah mencapai ke tingkat si pemilik logo yang order desain tadi ke Haki gitu, ketika ingin mengajukan ke Haki, dan ini kadang-kadang jadi trouble. Nah, ini yang kita sebut ya jangan sampai hal ini kejadian.
Gimana caranya? Ya kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mulai mencari inspirasi itu benar-benar kita koreksi betul-betul gitu. Jangan sampai di perjalanan nantinya ini bakal Jadi menyusahkan diri kita sendiri, bahkan klien kita yang meng-hire kita gitu. Ketika dituntut oleh orang-orang tertentu. Nah, terkait masalah lisensinya dan hukumnya memang di Indonesia itu belum sampai ke sana. Bahkan kalau di Indonesia asal lah. Makanya kadang kalau kita lihat ya desain-desain yang di Indonesia ini mirip bahkan sama gitu. Yang viral pasti mirip galau. Iya gitu. Karena memang kita nggak melisensikan itu. Desainernya nggak melisensikan. Apalagi kalau kita desain di percetakan ya. Asal jadi aja kelar gitu. Cuma mereka nggak mikir bahwa ini melanggar hukum. Bahkan termasuk di Microstock ya, kayak prefix itu ya contohnya. Ketika kita ngeprint di baju, desain yang plek sama di baju itu dilarang sebenarnya. Apalagi bajunya dulu dijual ya, diperbanyak. Nah itu melanggar hukum. Cuma ya karena prefix itu berdirinya di Amerika gitu ya, bukan di sini. Ya mereka agak longgar. Iya, bahkan di Indonesia sendiri kan pembajakan itu sudah biasa. Nah kalau dari kita juga dari sisi desainer itu mencoba dimulai dari aplikasi yang kita gunakan itu bukan bajakan. Karena kan kita belajar Photoshop, download dari Crack gitu, pakai Crack ya, download pakai Crack. Aplikasi yang lain juga seperti itu. Nah kita berusaha mengedukasi di desain kelas ini teman-teman itu jangan sampai pakai aplikasi bajakan. Kalau bisa cari alternatif yang gratis gitu. Jangan sampai kita menggunakan milik orang lain tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa legalitas dari mereka gitu. Gitu. Jangan sampai hal sekecil itu saja itu kita udah bohong gitu. Gimana buat hal yang lebih besar lagi seperti pakai font dan lain-lain nanti. Bagaimana dia ingin menciptakan karya seperti itu ya, tanpa betul. adanya copycat ataupun duplikat. Betul, Tapi untuk persaingan dewek Kak, cak mana nih di lokal sendiri maupun nasional? Kalau lokal mana? Persaingan dari Ada nggak persaingan? Kalau untuk persaingan bahasa Lembangnya ada. Ya kalau untuk lokal sebenarnya memang apa ya? Seperti yang dibilang tadi, jadi memang karena industrinya itu belum masih berkembang lah, termasuk berkembang. Saling bantu. Jadi memang akhirnya bukan berkompetisi, tapi saling berkolaborasi. Kurang uang masih. Makanya kita di DCP itu selalu menggaungkan untuk, ayo kita kolaborasi, ayo kita bikin sesuatu. Makanya mungkin di 2-3 bulan terakhir ini kita udah konsisten gitu untuk bikin webinar desain. Jadi berbagai macam yang dibahas, mulai dari kayak landing page yang dibahas oleh Kak Rizal, kemudian juga kemarin sempat kita ngebahas soal Microstock, cara dapetin cuan bahasanya di internet. Nah jadi memang hal-hal yang itu yang kita lakuin supaya anak-anak Palembang itu lebih terbuka gitu matanya. Bahwa desainer tuh bukan hanya hobi seperti yang di awal tadi. Jadi kita bisa hidup, bahkan kita bisa bikin perusahaan bahkan kalau misalkan dia udah skalanya besar gitu ya. Betul. Bikin agency. Kalau Kak Rizal sendiri gimana Kak pandangannya? Persaingan ya. Bener sih kalau kita bilang ini masih tahap kolaborasi ya. Ya Palembang ini kan dengan skup yang aku ngomong tadi di awal tidak terlalu banyak, masih walaupun ada lebih banyak mainnya di luar. Di situ tidak terasa persaingan. Justru yang terasa itu kita kurang uang. Jadi kayak mana caranya kita ngajak kawan sebanyak-banyaknya untuk saling bantu. Nah, misalnya dalam psiko project itu bukan berarti itu bisa kita gawe ke galonyo. Ada, ini kayaknya si A ini ahlinya gitu. Kita hire dia baik. Ngapo? Kita kan pengen ngasih hal yang terbaik buat klien. Supaya apa dia rekomendasi ke kawannya. Kayak itu ya. Ya karena jalur rekomendasi itu paling sakti ya kalau di sini. Bukan jalur orang dalam ya? Bukan jalur, ya. Dalam memang, dalam. Cuma maksud kita tuh dalamnya tuh ya bener-bener tahu kualitas uang ini kualitasnya ya. Bukan kita nyogok, bukan. Kan? Jadi rekomendasi. Ngasih namanya rekomendasi itu paling mujarab lah kalau di bisnis ini. Nah akhirnya dari situ kita justru saling nunjuk gawi ke kawan itu, bukan saling kau ngambil gawean aku ini. Saling nunjuk loka. Saling banyak ke ya. Iya, banyak ke. Makanya kapan ditanya, kapan ketemu, mana loka kita. Ada loka dah. Istilahnya kayak itu kan. Bahkan ya kita juga kadang mungkin kita juga ada lintas provinsi ya yang berkawan. Ya kita juga saling bantu kayak itu, saling kasih proyek ke kawan-kawan yang di sana juga. Kalau misalnya ya kalau aku sih dulu di sini ya, kalau di sini kira-kira tidak sanggup
ya kita ngajak yang lain dari luar gitu. Ataupun memang bukan bidang spesifik Iya, dari Kak Rizal betul. ke Kak Hoiril mungkin, jadi Betul, saling lempar saling juga. lempar. Saling lempar dan hasilnya yang terbaik. Hasil ya yang kan? terbaik. Kita pengennya ngasihnya cak itu loh ke klien tuh, jangan sampai kawan nih gawe basing-basing, duit banyak kan, Iya. jangan sampai kayak itu. Kalau teman-teman yang mau bergabung gitu ya, dia tuh ada harus ini enggak sih yang memiliki spesifik khusus, ataukah dia lulusan mana, atau dia bisa main otodidak sendiri gitu? Kalau aku kan di 2017 tuh masuk DCP. Walaupun aku masuknya sebagai seorang alumni mahasiswa DKV, nggak ditanyain sih. Pokoknya siapapun mau belajar, siapapun mau berkembang bareng-bareng, mau majuin industri desain grafis di Palembang, ya kuy aja gitu. Payo melok ya tenang. Karena kita kan basisnya adalah komunitas yang emang kelas kayak judul tadi kan, desain kelas Palembang. Jadi memang ya kita ngajarin teman-teman biar bisa tahu. Karena kalau aku sih berpandangan gini, semakin banyak orang yang tahu soal desain, harusnya secara pemahaman, secara value-nya, secara harganya itu jadi lebih tinggi. Kayak dokter misalkan, orang kan taunya dokter itu mengobati. Tapi kalau orang-orang dalam tanda kutip misalnya di pedalaman, mungkin mereka nggak tahu dokter. Jadi kayak yang ngapain hire dokter, dukun ada gitu. Nah makanya edukasi itu penting supaya orang tahu, oh desain ini penting gitu. Supaya dengan begitu value yang kita dapatkan dari pekerjaan desain grafis itu jadi meningkat gitu sih. Dan edukasi ke klien juga penting. Nah, makanya di Sumsel atau mungkin Palembang secara khusus ini masih agak berat karena kliennya juga tuh butuh diedukasi sedikit gitu terkait masalah desain ini. Sebenarnya desain ini kan kayak servis mobil ya. Tidak bisa segala uang tuh pacak galo. Ada yang desain interior, ada yang ngurusi interiornya, ada yang ngurusi body, ada yang ngurusi mesin, ada yang cuma ngurusi kelistrikan. Ya. Ayo, nah desain tuh kayak itu juga sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di satu aplikasi, ada yang bagian icon, itu khusus ada desainer icon. Untuk layout, nah itu di bagian UX. Terus untuk warna-warna dan penempatan itu kan bagian penempatan tidak. Warna-warna dan harus kayak mana bentuknya itu kan di UI gitu. Nah akhirnya yang kayak ini perlu kita jelasin bahwa ya desainer ini bukan Superman pacak galau kan. Nah, artinya kamu nyervis mobil kalau mesin rusak tidak kamu bawa ke bengkel yang pacak galau kan. Pasti mesin baik. kayak itu kurang lebih ya maksud kita tuh. Jadi desain ada edukasi juga ke klien ya, betul, ada edukasi itu. Nah kalau di luar mayoritas sudah paham. Jadi kalau pengen ngerekrut kita tuh ya mereka cari spesialis, bukan yang generalis ya. Ya kayak kita kalau ke dokter kan, bawa rumah misalnya lagi hamil, tak mungkin kita bawa ke dokter kulit kan, pasti bawa ke dokter kandungan gitu. Karena kita lebih percaya spesialis. Nah kalau desainer ini sudah punya mindset kayak itu, ya mereka tuh bakal menggali di satu bidang yang benar-benar jadi keahlian khususan dia. Khususan dan dia jual bisa lebih mahal ke kliennya. Kayak itu. Makanya klien-kliennya kan banyak macam ya, ada langsung ke perusahaan, ada dia gabung di salah satu agensi sebagai freelance. Nah ini tantangan juga nih untuk mengkolaborasi keinginan dari klien, requestnya, sama dari edukasi dari desainer seperti apa. Tapi setelah yang satu nih ya Mas, kita akan bahas. Iya. Sedang suka ini pemirsa, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Nah, kita tadi sudah banyak ya Rian bertanya ini mengenai desain grafis yang ada di Kota Palembang maupun juga pandangan kita nih dari bukan hanya dari Palembang maupun ke nasional juga. Kolaborasinya nih antara request dari klien dan edukasi yang disampaikan desainer agar menciptakan satu kesamaan nih untuk nantinya dijadikan produk output. Itu gimana nih, Mas Rizal? Oke, yang jelas komunikasi ya. Kalau salah tuh pasti sering. Makanya kita ada revisi. Kadang-kadang yang bikin desainer stres itu revisi ya. Ketika memang itu tidak sesuai dengan kehendaknya klien. Kliennya pengennya kayak ini, ya dari kita kayak ini. Makanya kalau aku tuh filosofinya klien tuh ada kayak ini. Satu, dia untuk anggaran, untuk budget oke. Cuma untuk urusan desain terserah kamu, penting bagus. Ada yang kedua, budget dah oke, tapi dia ngasih kebebasan juga ke kita untuk berekspresi ya. Oke lah, jadi kita untuk sekarang belajar. Yang ketiga, lah duit dah oke, banyak aturan. Nah ini berusaha kadang-kadang
kita harus banyak-banyak ngurus data nasabah terkait masalah ini. Nah, Cak Mano harusnya kita bisa tahu dengan keadaan chat itu ya kita ekspor klien kita tuh kayak mana, sifatnya kayak mana, gitu, komunikasi dia kayak mana. Ya, jangan sampai kita ya ketemu yang kayak itu tuh kita malah jadi emosi gitu kan. Ya, jangan sampai, karena sekali kita emosi dengan klien, ya kadang-kadang dia ngasih feedback jelek juga ke kita. Itu tadi ngerekomnya nggak usah lama Ngerekomnya kayak nggak gini. usah. Marah ini. Marah-marah tuh ya. Bintang 1 ya. Iya, tidak ramah bintang 1. Kalau dari ini, Mas Hairul? Ya, kalau dari aku sih memang benar tadi komunikasi. Mungkin izin nambahin juga. Jadi kalau aku pribadi sih lebih kepada kita sebagai desainer itu memposisikan kita sebagai partner gitu kepada klien. Jangan kita memposisikan diri kita itu sebagai pesuruh ya, pesuruh atau ya pokoknya kau ikutin be apa yang aku galak. Nah, kita sebagai desainer harus tetap punya landasan bahwa kita itu ya desainer, kita itu punya skill. Pinter lagu. Uang itu istilahnya apa ya? Uang awam. Iya. Yang kita ini apa bahasa jasa lah. Iya. Untuk apa Uang bayar butuh aku? kita karena dia butuh kita punya skill. Iya. Nah, maka dari itu ya posisikan kita tuh setara gitu. Iya. Makanya di beberapa acara di CP itu sering ngebahas soal klien sama desainer. Posisikan sebagai partner yang sama-sama membutuhkan. Si klien itu butuh kita punya skill, misalnya desain logo, ya kita bisa desain logo. Nah, kita sebagai desainer bahasanya butuh duitnya, istilahnya kan. Butuh untuk duitnya itu kita pakai untuk kehidupan kita lah. Nah, maka dari itu ya saling menghormati. Makanya kalau aku pribadi dan teman-teman itu sudah diedukasi juga bahwa penting untuk membuat surat resmi kayak itu. Jadi misal ada kontrak, Ya, betul. scope apa yang selama project itu dikerjakan. Misal si desainer sama si klien udah ketemu, klop, diskusi. Oke, kita mau desain logo sama ada desain untuk feed Instagram, untuk sosial media kita. Oke, kita bikin kontraknya, ditanda tangan, pakai materai bila perlu. Setelah itu ya udah scope yang udah disepakati itu yang kita buat. Nah, apabila nanti di sepanjang project itu di luar ada itu, ya bikin kontrak baru dan ditambah biaya lagi. Nah, makanya di DCP juga bukan hanya masalah teknis aja gitu yang kita bahas. Masalah pemberkasan dokumen-dokumen resmi kayak gitu kita juga bahas supaya desainer itu juga terlindungi gitu kan, nggak tiba-tiba udah begadang semalaman, udah ngopi semalaman, Dia ghosting. iya, ghosting nggak dibayar gitu kan. Yang hilang begitu saja Iya. ya. Jadi Makanya untuk kita pengikat ada ya hak dan ya, kewajiban, jadi ketika ada yang tidak sesuai bisa saling komplain, Ya, termasuk benar. kalau si klien lambat bayar. Iya, Gitu betul. itu penting. Nah, makanya memang sebagai desainer juga kita diharuskan tuh banyak baca, Iya. banyak belajar, tanya masalah hukum bisnis tuh kayak mana, ketika kita punya masalah dengan klien tuh kayak mana. Iya. Terus kita juga berkomunikasi klien tuh dengan baik tuh cak mano. Jangan sampai kita dengan kemampuan kita yang bagus misalnya di desain, tapi klien kita komunikasi kita tuh jelek, ya percuma gitu nah. Tidak bakal kemana-mana gitu. Makanya memang yang jadi tuntutan buat kami sebagai desainer juga, dan aku juga berusaha mempersuasi ini ke kawan-kawan, ya jangan sampai tidak baca. Belajarlah, banyak-banyak baca buku tuh penting. Karena itu yang bisa bentuk karakter kita ketika kita ketemu klien. Bahkan untuk dari sisi kita ketika kita begawe, jangan sampai kayak mana kita ngabis ke waktu terus udah istirahat, ujung-ujungnya mati galau memang. Memang masyarakat itu bukan mati pas lagi begawe kan. Iya. Jadi ini yang paling penting buat kawan-kawan itu supaya bisa life and life balance ya. Oh, iya. Jadi bisa seimbang hidupnya. Ya terlepas dari makanan ya. Kadang-kadang ya masih galak makan yang Sembarangan lah ya. ya kalau kita ngomong sembarangan itu tidak juga lah. Oh, Cuma tidak. maksudnya tuh kan sembarangan sampah dong deh. Berkaca dari kejadian Iya yang betul. terjadi juga maksudnya di tuh dijago gitu. Iya, Jangan desain sampai grafis kita kemarin. ya asal ngambek baik makan Iya. malam-malam, tiba-tiba tiap malam misalnya
yang rebus mie terus, ngopi terus, itu Iya. kan tidak bagus. Nah, ya. dengan peristiwa itu cak mana Kak pandangan Kakak? Apakah memang benar seperti itu kejadiannya atau cak mana nih secara dari profesionalitas dari desain grafis deh? Ya, sebenarnya kalau kejadian kayak itu bukan cuma desain grafis ya. Iya. Masuk budak yang nge-game. Temen juga. Segalo ya. Iya, Benar. gamer tuh paling banyak sebenarnya mati dibanding desain grafis soal ini. Ya. Soal masalah mereka menghabiskan waktu screen time itu Iya, benar-benar Berlebih ya. berlebihan, benar. Kita memang harus atur ya pola hidup itu. Jangan sampai kejadian itu berulang terus ya. Kalau memang itu ditanya bener dak gara-gara gawe, bisa iya bisa tidak. Iya. Kenapa bisa iya? Ya kita sebagai desainer paham beban kerja desainer itu kayak mana. Tapi kita juga sebagai manusia kita tahu kalau misalnya dengan pola hidup yang kayak itu, siapapun bakal mati gitu Iya. kan. Nggak sehat itu. Iya. Artinya begadang terus. Ngopi yo, terus, kuat, makan tidak. makan tidak gitu kan. Ya, siapa yang nggak ini kan? Ya bahkan yang Mam Kato kalau kita lihat Bu Tunjung mana itu kan tengkurup ya. Iya. Nah itu aku rasa ada masalah, nggak tahu ya masalahnya apa. Pecahnya di lambung kan, nah, karena dia mungkin nahan sakit di lambung. Yo, naik kalau jik itu masuk angin ya, padahal ada masalah di asam lambungnya kan. Iya. Entah bisa GERD entah apa, Iya. yang itu ya nyusah ke dia dewek gitu nah. Iya. Nah makanya penting Ril berkeluarga tuh Ril. Nah, real. Iya Ril. Real. Ini kan gitu ya. Baik, Karena baik. perlu diingat tuh kalau cewek ini. Iya, Karena iya. kalau lah beladas memang jujur Mbak ya, karena ini passion ya. Kita kalau beladas depan komputer itu lupa. Ya, jangan lupa sholat ya, Ril. Intinya jangan lupa sholat ya. Jadi kadang-kadang kita lah asyik, ya kita udah aware lagi sama lingkungan sekitar. Apalagi lah pakai earphone, ya kan denger lagu sambil gawe. Udah paling sadar tuh pas kopi habis kan, nah habis kopi ini. Istilahnya Kopi habis tambah pikir lagi ya. nah, mikir lagi ya. Istilahnya kayak itu, jangan sampai kejadian yang kayak itu tuh berulang. Ya. Ya kita Jadi sebagai benar-benar desainer kita saling harus mengingatkan. baca aware diri dewek dulu ya pasti. Aware diri dewek dulu. Kalau dia tanya tadi bener apa tidak? Bisa ya, bisa Bisa ya. ya, tidak. Nah ini singkat nih, beda. di closing statement ini kita mau tahu nih apa sih sebenarnya manfaat jadi desainer dan juga bagaimana untuk teman-teman yang memiliki hobi dan ingin profesi yang sama ini bisa bergabung di DCP. Silakan dari Mas iya. Fairel dulu. Oke, kalau untuk manfaat bergabung di CP dulu ya, berarti. Ya. Mungkin kalau untuk manfaat yang pasti bakal belajar gitu ya, bakal menambah ilmu yang pertama. Kedua, yang pasti akan membuka peluang-peluang baru gitu. Bahkan mungkin anak-anak yang jurusan akuntansi, yang mungkin awalnya disuruh orang tua mungkin ya untuk masuk akuntansi, tapi sebenarnya mau masuk desain, ya ini akhirnya bisa membuka peluangnya bisa masuk di industri desain grafis. Nah kalau untuk manfaat sebagai desain grafis, kalau aku pribadi ngerasain lebih kepada kebebasan waktu sih. Karena kalau aku pribadi karena sekarang udah full time freelancer, jadi memang untuk waktu bertemu sama keluarga, untuk hadir di acara kayak Halo Palembang ini, itu ya selalu ada gitu waktunya. Jadi nggak harus selalu datang ke kantor gitu bahasanya. Yang monoton ya. Jadi memang kalau untuk manfaat secara pribadi memang itu. Jadi lebih kebebasan waktu, bisa ketemu sama orang tua lebih banyak. Ya itu sih kalau termasuk juga yang pasti pendapatannya lebih gede sih. Dan juga mungkin ada ini kasih tau ke pemirsa di rumah kalau pengen gabung nih di mana kelasnya. Ya kalau untuk di DCP sendiri memang ada kelas di WA sama di Telegram. Nah, nanti bisa teman-teman cek aja di Instagram Desain Kelas Palembang. Di sana nanti ada link untuk masuk Telegramnya. Nah itu teman-teman bisa langsung masuk gitu. Tanpa ada tanpa ada ngisi form atau semacamnya itu langsung. Kalau WA lah penuh ya. Kalau WA sudah penuh. Jadi kita Telegram biar lebih banyak. Kalau Mas Rizal sendiri gimana nih Mas? Ya, kalau kita sih ada dua ya. Ada misi pribadi sama memang misi yang lebih luas lah. Kita kalau pribadi ya jelas motifnya pasti dari satu ekonomi ya. Tidak mungkin tidak ini. Apalagi kita sudah berkeluarga kan. Yang kedua kalau misi yang lebih luas itu kita bisa dapat insight yang bisa kita bawa ke kota kita. Jujur aku kadang lihat Palembang ini ya bagus memangnya bagus. Cuma kadang-kadang penataan yang hal-hal kayak desain ini, terutama aku nyingok kayak desain reklame segala macam, apalagi desain spanduk. Kadang masih ada watermark kadang. Iya, itu agak apa ya? Aku ngerasa tuh agak tidak lemak dilihat. Kalau misalnya kita bisa menata itu jadi lebih bagus, ini bisa lebih enak. Nah, dengan adanya desainer-desainer yang ada di Palembang ini, kita berharap
stakeholder yang memang itu punya wewenang ke sana atau memang dia punya kepentingan untuk nerbit ke itu, ya ajaklah kita ini walaupun tidak project sharing bela minimal supaya kayak mana kita bisa memberikan visual yang terbaik buat kota kita ini. Ya kadang kan kita ngelihat di daerah lain tuh City branding ya. enak nih kotanya itu city brandingnya bagus ya. Kayak Terus, Jakarta. ada simbol-simbol yang konsisten yang itu jadi pengingat buat uang yang pernah ke sana. Nah, kalau di sini kan ada, cuman maksud kita tuh belum Menjadi identitas tersendiri jadi identitas tersendiri gitu. Karena kan ketika di branding kan harus ada konsistensi ya. Iya. Ya. Ya, ketika kita bikin sesuatu hal, brandnya kayak ini, warnanya kayak ini, lambangnya kayak ini, benar. bahkan sampai ke font Ya. harus kayak ini. Nah kan kalau untuk konsistensi kayak ini Palembang belum terlihat maksud aku. Baik. Pas lah ini ya, di bidang marketingnya masuk lugas ya. Ini Lugas. soal tenis keren juga ini. Memang saling berkesinambungan nih antara Mas Rizal dan juga Mas Hoiril. Dan kita ucapkan terima kasih karena kita sudah di akhir segmen. Pastinya sudah memberikan informasi kepada pemirsa di rumah tentang desain grafik Ya. yang ada di Kota Palembang. Dan terima kasih juga untuk pemirsa PAL TV yang sudah bergabung bersama kami. Saksikan terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di PAL TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.